Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, kita telah berada di penghujung tahun 2023. Oleh sebab itu, sebelum kita meninggalkan tahun 2023, perlu untuk kita menikmati firman yang adalah berkat Tuhan dalam menghantarkan kita meninggalkan tahun 2023 dan masuk di tahun 2024. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami telah dihentarkan oleh tangan Tuhan yang menuntun, memegang tangan kami untuk melangkah dalam pergantian hari, pergantian minggu, bulan, dan telah beranjak di penghujung tahun 2023. Supaya kami melangkah dan meninggalkan tahun 2023 dan masuk di tahun 2024 dengan berkat yang begitu melimpah. Berkat Tuhan adalah firman yang menerangi hidup kami dan firman yang membawa hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Mengatakan kepada kita, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan diberikan tema firman telah menerangi perjalanan hidup manusia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, hidup kita mulai masuk di tahun 2023 1 Januari. Kita melangkah berjalan. Setiap manusia kalau hidup tanpa Tuhan, ia akan ada dalam kegelapan. Kegelapan tidak akan dapat menyediakan berkat dalam kehidupannya. Perjalanan yang tetap ada dalam pergumulan demi pergumulan, persemutan, kebimbangan, hilang harapan, putus asa, dan tidak tahu arah tujuan perjalanan kehidupannya mau kemana. Tetapi kalau hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, ketika masuk di tahun yang baru, 1 Januari 2023, ia berjalan setiap detik, menit, jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sampai beranjak di akhir tahun 2023, di mana kita ada di tanggal 31 Desember 2023, hidup yang selalu menaruh iman, harap, dan kasih sepenuhnya di hadapan Tuhan. Berarti ia tidak mengalami banyak kebimbangan dengan banyaknya pergumulan, karena dia tahu dan dia percaya bahwa tangan Tuhan tidak begitu pendek untuk memberikan pertolongan, tapi tangan Tuhan begitu panjang untuk memberikan pertolongan bagi siapa yang selalu datang, berseru dan meminta kepadanya. Karena ia percaya bahwa dalam Dia ada hidup. Dia ini adalah Allah yang telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar dalam menghadirkan putranya Yesus Kristus untuk menyelamatkan akan kehidupan saya dan pemirsa. Ini telah kita menyatakan syukur dan terima kasih kita di hadapan Allah. Pada tanggal 25 Desember, kita bersama-sama ada dalam ungkapan syukur atas suatu peristiwa yang telah menggemparkan dunia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Perjalanan akan selalu kita jalani walaupun perjalanan hidup ini tidak selalu mulus. Ada lika-liku dalam perjalanan kehidupan, banyaknya pergumulan, tetapi pergumulan yang tidak kita bergumul dengan mengalami keputusasaan dan mengatakan bahwa hidup kita ini sudah ditakdirkan. Tetapi hidup ini akan selalu dibentuk di mana ketika ada pergumulan, percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya, maka kita sanggup dan mampu untuk melewati setiap badai. Kita mampu untuk melewati setiap tantangan. Kita juga mampu untuk melewati segala macam pergumulan-pergumulan karena Tuhan selalu menyertai kita atas hidup kita yang menjadi umat yang selalu datang kepada Allah dan berharap bersandar di hadapan Dia. Kita kembali mengintrospeksi perjalanan hidup kita. Sampai sejauh mana di tahun 2023 ini kehidupan kita yang mengandalkan Tuhan dengan mendapati berkat yang begitu melimpah, dan kehidupan kita yang tidak mengandalkan Tuhan yang selalu ada dalam kesusahan dan dengan berbagai macam pergumulan, kehidupan yang berjalan tidak tahu arah dan tujuan kehidupan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, hidup di dalam Dia
ada terang. Terang itu dia bercahaya di dalam kegelapan. Karena kegelapan itu ada di dalam dunia ini. Hidup manusia dalam dunia ini hanya sesaat dan sementara. Iblis selalu akan menghantui kehidupan kita, dan iblis akan mengganggu iman kita dengan banyaknya cobaan, godaan, baik itu dari setiap keinginan kita yang selalu ingin memberontak di hadapan Allah. Tetapi ketika kita sadar dan kita mau bertobat dan berbalik, dan meminta petunjuk Tuhan serta meminta kuasa Tuhan dan hadirat Allah melalui Yesus Kristus untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan saya dan pemirsa, berarti kita mendapati titik terang yang akan membawa kita sehingga tidak tersesat, terang yang akan membawa kita hidup untuk berjalan dengan penuh kemulusan tanpa adanya berbagai macam persoalan yang merumitkan kehidupan kita, persoalan yang akan membawa dan mengantarkan kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi karena terang yang kita percaya, dialah Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang telah menyelamatkan akan dunia ini. Maka kegelapan itu, iblis itu tidak akan menguasai kehidupan saya dan pemirsa. Karena iman kita, maka iman kita inilah yang akan kita merasakan berkat Tuhan dalam mengantarkan kita melewati tahun 2023 untuk masuk di tahun 2024. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau adalah terang dunia yang dapat menerangi hidup kami. Berikanlah kami untuk tetap mengimani Engkau, supaya kami dihentarkan masuk tahun 2024. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang tetap setia dan mengandalkan Engkau Allah dalam merasakan singkapan-singkapan kuasa, mujizat, kebenaran yang Tuhan Engkau nyatakan dan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tinggal beberapa jam lagi kami akan meninggalkan tahun 2023. Biarlah kami meninggalkan tahun ini, kami dihentarkan dengan berkat yang begitu melimpah, dan kami masuk di tahun 2024. Kami menyambut berkat Tuhan yang Kau sediakan bagi kami dengan berkat yang begitu melimpah juga. Maka persiapkanlah diri kami untuk menyambut tahun 2024. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini doa kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.